Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Masko Channel ya. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan inspirasi ide konten untuk teman-teman sekalian ya. Biasanya kita sebagai pemula nih bingung mau mulai dari mana, ide kontennya apa gitu loh. Jadi ada beberapa hal sebetulnya yang perlu teman-teman pertimbangkan. Yang pertama yaitu sesuaikan dengan minat teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian suka atau hobi dengan sesuatu, misalkan olahraga, ya udah, karena kegiatan kalian juga misalkan mayoritas di situ, itu aja yang dibuat konten gitu. Kemudian yang kedua, seperti kesempatan kalian untuk membuat konten juga perlu diperhatikan ya. Karena sebetulnya untuk menjadi kreator dimanapun ya, baik itu di Facebook ya, kemudian di YouTube dan sosial media yang lain, yang dibutuhkan oleh algoritma mesin tersebut ya, mesin pencari terutama, itu adalah, konsisten teman-teman dalam upload. Tanpa bertele-tele lagi, berikut ini adalah 5 ide konten untuk kreator Facebook Pro pemula. Number one. Oke, ide konten yang pertama di sini adalah tutorial singkat. Jadi kalau teman-teman belum paham, yang dimaksud saya di sini tutorial singkat itu adalah misalkan teman-teman ahli di bidang teknologi nih, seperti komputer dan lain-lain, misalkan kalian lulusan dari SMK di kejuruan komputer. Nah, itu bisa jadi basic kalian untuk dibikin konten. Misalkan contohnya ya, bagaimana cara menyimpan video Facebook, misalkan seperti itu. Atau bagaimana cara menyimpan MP3 di YouTube. Kalian buat aja tutorial semacam itu, seperti itu teman-teman. Selain itu juga mungkin teman-teman ada yang jago sebagai di bidang perbengkelan atau mesin ya. Kalian bisa bikin konten tutorial bagaimana cara pasang lampu untuk Beat FI misalkan seperti itu teman-teman. Nah, jadi konten praktis dan konten-konten seperti itu, tutorial itu biasanya memang banyak dibutuhkan oleh audiens teman-teman. Nah, jadi itu ide konten yang pertama. Kita lanjut ide konten yang kedua. Number two. Oke, untuk yang kedua ini ada konten motivasi ya atau kisah inspirasi. Nah, jadi kalau teman-teman sendiri misalkan punya pengalaman, contoh nih ya, misalkan punya pengalaman saya sudah menjadi kreator di Facebook mulai dari nol gitu. Jadi kalian ceritakan aja kisah perjalanan pahit dan manisnya perjalanan atau kisah kalian selama menjadi kreator di Facebook Pro, misalkan contohnya seperti itu. Atau mungkin juga ada tips untuk agar tetap semangat karena kita di tengah kesibukan, misalkan kesibukan dalam artian pekerjaan nih. Jadi gimana caranya kita biar tetap semangat konten walaupun kita seharian sudah bekerja nih. Jadi kesempatannya di mana? Misalkan seperti itu teman-teman. Jadi kalian bisa dalam artian begini, kalian itu menjadi inspirasi buat buat penonton gitu loh. Jadi kisah yang kalian ceritakan itu bisa jadi motivasi untuk orang lain yang juga sama eh, kisah atau perjalanan hidupnya sama seperti kalian. Misalkan kesibukannya sama-sama menjadi seorang guru, tapi di sisi lain mereka juga ingin menjadi kreator di Facebook Pro atau di sosial media yang lain seperti itu teman-teman. Jangan lupa juga ditambahkan sentuhan personal dalam artian kalian seakan-akan itu mengajak bicara secara personal dengan audiens kalian seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke ide konten yang ketiga. Number three. Untuk ide yang ketiga ini teman-teman, karena kita tahu sendiri kan ya, sesuatu hal yang lucu itu banyak disukai orang dimanapun, di negara bagian manapun. Nah, untuk ide konten yang ketiga di sini namanya adalah konten komedi atau parodi ya teman-teman. Jadi sekilas gambarannya mungkin kalian mereaction beberapa video tentang jatuhnya orang ketika mendaki, misalkan seperti itu, atau kalian ada beberapa video ataupun bisa juga mereaction contohnya misalkan reaksi orang-orang ketika kaget, misalkan seperti itu.
Atau juga bisa, kan sekarang lagi banyak juga nih beberapa chat teman-teman yang di WhatsApp gitu. Misalkan salah kirim atau mungkin ketiknya typo gitu, terus kemudian ada pokok berbagai hal di chatnya teman-teman itu banyak yang lucu gitu. Nah, itu sebetulnya juga bisa menjadi bahan konten ya teman-teman ya. Jadi kalian sambil lalu memberikan narasi ketika mereaction sebuah gambar atau sebuah video. Dan perlu kalian ketahui juga, konten humor yang ringan itu biasanya mudah banget untuk di-share ya teman-teman, atau dibagikan kepada orang lain. Nah, hal itu juga yang berpengaruh untuk konten kalian sehingga yang mengakibatkan konten kalian menjadi rame. Number 4. Oke, untuk ide konten yang keempat yaitu adalah konten challenge atau tantangan ya. Jadi kalian sesuaikan dengan diri kalian sendiri ya teman-teman. Contohnya seminggu tanpa mie instan misalkan seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nih ada yang makannya setiap hari harus selalu makan dengan mie instan. Nah, jadi bagaimana rasanya ketika orang yang setiap hari selalu makan mie instan, tiba-tiba selama seminggu dia nggak makan mie instan, misalkan seperti itu teman-teman ya. Kemudian berikutnya mungkin ada juga seminggu tanpa TikTok, misalkan seperti itu, atau seminggu tanpa WhatsApp kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi selama pembuatan videonya itu kalian bikin seseru mungkin yang sekiranya bisa menarik audiens seperti itu teman-teman. Jadi audiens nih penasaran, gimana ya kalau misalkan rasanya seminggu tanpa TikTok misalkan seperti itu, atau misalkan seminggu tanpa WhatsApp kayak gitu, tanpa chatan, gimana sih rasanya gitu. Number 5. Oke, ide konten yang kelima adalah review ya teman-teman, atau rekomendasi. Nah, review sendiri itu tidak hanya sebatas mereview, misalkan contohnya yang paling umum yaitu adalah mereview makanan ya. Tapi memang untuk kuliner di Indonesia sendiri memang banyak peminatnya. Cuman tidak ternyata konten review itu tidak hanya terbatas di situ. Konten review yang pertama bisa yang paling umum itu adalah mereview makanan ya teman-teman. Baik, makanan apapun lah. Jadi makanan misalkan di daerah sekitar kalian, misalkan ada pedagang kaki lima, atau makanan-makanan yang kalian beli dari eh, online shop seperti itu. Nah, selain mereview makanan, kalian juga bisa mereview contohnya nih tempat untuk liburan atau tempat wisata ya. Jadi ada beberapa tempat wisata di daerah tempat tinggal kalian itu juga bisa direview untuk jadi apa ya teman-teman, informasi untuk orang-orang atau audiens yang waktu itu ingin mencari tempat untuk healing misalkan seperti itu. Nah, kemudian ada misalkan kalian review juga tempat nongkrong yang paling asik. Misalkan kopinya enak atau misalkan snacknya enak di sini. Nah, kayak gitu. Nah, oke teman-teman. Jadi itu 5 ide konten untuk kita kreator pemula ya, yang baru mau memulai untuk menjadi konten kreator di Facebook Pro. Selain di Facebook Pro, 5 ide konten tersebut juga bisa kalian gunakan untuk di sosial media yang lain seperti TikTok atau YouTube dan lain-lain seperti itu teman-teman. Yang perlu diperhatikan juga, sesuaikan dari kelima rekomendasi saya itu sesuaikan dengan minat teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman sukanya ide konten yang mana nih? Nah, misalkan oh saya cocok yang ini nih, reaction kuliner misalkan. Nah, jadi disesuaikan dengan minat teman-teman ya. Jadi kalau misalkan contoh ada teman-teman yang suka makan nih, oh ya udah saya mau ini nih, mau reaction tentang kuliner di daerah kota saya misalkan seperti itu. Atau mungkin ada teman-teman yang dari jago di bengkel misalkan seperti itu. Nah, teman-teman bisa memberikan salah satu ide konten seperti tadi, tutorial singkat ya untuk cara memperbaiki sesuatu yang berkaitan dengan dunia perbengkelan. Nah, oke, jadi itu saja 5 rekomendasi atau ide konten dari saya untuk kita kreator Facebook Pro pemula. Semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Assalamualaikum.